Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NIM 24601010, Prodi Manajemen. Merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tentang pasar bebas. Materi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, mari kita lanjut. Kita mulai dari latar belakang, yang dimana pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi seperti memproduksi, menjual, dan membeli barang maupun jasa. Dalam sistem ini, campur tangan pemerintah sangat minimal, bahkan nyaris tidak ada dalam urusan produksi dan distribusi. Artinya, semua keputusan ekonomi, baik mengenai apa yang akan diproduksi, untuk siapa, dan bagaimana cara memproduksinya, sepenuhnya berada di tangan pelaku pasar, yakni produsen, dan konsumen. Pelaku ekonomi akan bertindak atas dasar kepentingan pribadi, dan interaksi antar pelaku tersebut akan menciptakan harga pasar secara otomatis melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk itulah yang kemudian berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, meningkatnya konektivitas global, sistem pasar bebas semakin mendapatkan tempat dalam dinamika ekonomi internasional. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah mendorong integrasi pasar antar negara. Dalam konteks ini, pasar bebas dipandang sebagai sistem yang efisien dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa lintas negara. Ciri penting dari sistem ini adalah kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa, yang berarti tidak ada pembatasan oleh pemerintah terhadap pilihan individu dalam mengonsumsi produk. Hal ini mendorong adanya persaingan sehat dan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu serta efisiensi. Kemudian adapun rumusan masalah, yang dimana yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar bebas dan bagaimana konsep dasarnya menurut teori ekonomi. Yang kedua, apa saja karakteristik utama yang membedakan pasar bebas dengan sistem ekonomi lainnya. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja pasar bebas berlangsung dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sistem pasar bebas menurut analisis ekonomi mikro. Kemudian kelima, bagaimana peran pemerintah dalam sistem pasar bebas dan bagaimana penerapan serta dampaknya di Indonesia. Adapun tujuan dari materi ini yaitu menjelaskan definisi dan konsep dasar pasar bebas berdasarkan teori ekonomi mikro. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik utama sistem pasar bebas. Yang ketiga, menganalisis cara kerja mekanisme pasar bebas dalam pembentukan harga dan alokasi sumber daya. Yang keempat, menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pasar bebas dari sudut pandang efisiensi dan pemerataan. Kemudian yang kelima, menjelaskan peran serta intervensi pemerintah dalam pasar bebas dan mengevaluasi penerapan pasar bebas di Indonesia. Adapun pengertian dan konsep pasar bebas. Yang pertama, definisi pasar bebas secara ekonomi. Pasar bebas adalah sistem pasar di mana seluruh aktivitas ekonomi dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, harga dan jasa tidak diatur oleh kebijakan negara, tetapi dibentuk murni oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, bertindak atas kepentingan pribadi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan semaksimal mungkin. Produsen akan menawarkan barang dan jasa yang menguntungkan, sementara konsumen akan memilih barang dan jasa
yang memberi kepuasan tertinggi sesuai daya beli mereka. Yang kedua, dasar filosofis dan ideologi. Liberalisme ekonomi. Yang kedua, dasar filosofis dan ideologi berdasarkan liberalisme ekonomi. Pasar bebas memiliki akar ideologis dalam liberalisme ekonomi. Liberalisme meyakini bahwa individu adalah agen rasional yang tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, kebebasan dalam bertindak di bidang ekonomi adalah kunci untuk menciptakan efisiensi. Liberalisme juga menolak intervensi negara yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan alami dalam pasar. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan memberi kebebasan kepada pelaku pasar, maka sumber daya akan secara otomatis dialokasikan ke tempat yang paling menguntungkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Yang ketiga, sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Secara historis, konsep pasar bebas sudah diperkenalkan sejak masa klasik oleh tokoh ternama Adam Smith. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith memperkenalkan gagasan tentang invisible hand, yaitu tangan tak terlihat yang muncul dari interaksi pelaku pasar dan bekerja secara otomatis untuk mengatur alokasi sumber daya. Menurut Adam Smith, ketika individu mengejar kepentingan pribadinya secara tidak langsung, mereka juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Gagasan ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya sistem ekonomi pasar bebas di negara-negara barat sejak abad ke-18 hingga sekarang. Adapun karakteristik pasar bebas. Yang pertama, kebebasan produsen dan konsumen. Dalam sistem pasar bebas, produsen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi dalam jumlah berapa serta dengan teknologi atau metode produksi seperti apa. Tidak ada arahan dari pemerintah. Demikian pula dengan konsumen. Mereka bebas memilih barang atau jasa sesuai dengan preferensi dan daya beli mereka. Kebebasan ini memungkinkan adanya keragaman produk, inovasi, dan kompetisi sehat di pasar. Yang kedua, minimnya intervensi pemerintah. Salah satu ciri utama pasar bebas adalah minimnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak menetapkan harga, tidak mengatur jumlah produksi, dan tidak mengendalikan distribusi. Peran pemerintah hanya terbatas pada menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, hukum, dan perlindungan terhadap hak milik. Artinya, pemerintah hanya berfungsi sebagai keamanan, bukan sebagai yang mengatur pasar. Yang ketiga, mekanisme harga sebagai penentu. Harga adalah komponen vital dalam sistem pasar bebas. Harga terbentuk secara alami dari hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Tidak ada badan otoritas yang menetapkan harga. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka harga naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga akan turun. Harga menjadi sinyal penting yang akan memandu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan. Adapun kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Dalam sistem pasar bebas, semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian dimiliki oleh individu atau badan usaha swasta. Kepemilikan ini menjadi hak eksklusif yang memungkinkan pemilik untuk mengatur penggunaan faktor produksi sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Kepemilikan pribadi juga mendorong adanya motivasi ekonomi dan insentif untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Adapun yang kelima,
di mana persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan adalah prinsip dasar lain dari sistem ini. Pelaku ekonomi bersaing dalam menawarkan produk dan jasa terbaik dengan harga yang kompetitif. Persaingan ini menciptakan efisiensi karena mendorong inovasi yang menekan biaya dan meningkatkan kualitas persaingan. Kualitas persaingan juga menjadi mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang paling produktif, karena pelaku yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar. Adapun mekanisme kerja pasar bebas, di mana mekanisme pasar bebas bekerja secara alami melalui interaksi antara pelaku ekonomi tanpa perlu direncanakan atau dikendalikan oleh otoritas pusat. Ada 3 komponen utama, di mana peran permintaan dan penawaran. Permintaan menunjukkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang pada harga tertentu, sementara penawaran menunjukkan jumlah barang yang disediakan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua komponen ini akan bertemu dalam pasar dan saling mempengaruhi. Yang kedua, proses terbentuknya harga. Harga pasar terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik ini disebut sebagai harga keseimbangan, yaitu equilibrium price, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang dalam jangka panjang dan menciptakan efisiensi pasar. Yang ketiga, alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Harga menjadi sinyal yang memberi tahu produsen ke sektor mana sumber daya sebaiknya dialokasikan. Jika suatu barang laku keras dan harganya tinggi, maka produsen akan tertarik untuk memproduksi barang tersebut. Sebaliknya, jika suatu barang kurang diminati, produsen akan mengalihkan produksinya ke sektor yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, sumber daya secara otomatis dialirkan ke sektor yang paling produktif. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar. Pertama, kelebihannya, di mana yang pertama, efisiensi ekonomi. Pasar bebas diyakini mampu mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam sistem ini, produsen harus berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin namun tetap berkualitas tinggi agar tetap kompetitif. Persaingan mendorong perusahaan untuk menggunakan input secara optimal yang menghindari pemborosan serta mencari metode produksi yang paling hemat biaya dan paling efektif. Dengan demikian, efisiensi ekonomi dapat tercapai karena sumber daya digunakan sesuai tempat dan waktu yang paling menguntungkan. Yang kedua, inovasi dan kompetisi. Persaingan bebas mendorong pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi, baik dalam hal teknologi, desain produk, kualitas maupun strategi pemasaran. Hal ini terjadi karena setiap produsen harus mampu menawarkan nilai lebih dibandingkan pesaingnya agar dapat bertahan dan berkembang di pasar. Inovasi menjadi alat utama untuk menarik konsumen dan memenangkan pasar. Di sisi lain, kompetisi juga menciptakan dinamika yang sehat dan mempercepat kemajuan sektor ekonomi. Yang ketiga, keterbukaan akses pasar. Dalam sistem ini, siapapun, baik individu maupun kelompok, bebas memasuki pasar untuk menjual atau membeli barang tanpa hambatan administratif dan rumit. Tidak ada batasan birokrasi yang membatasi akses terhadap aktivitas ekonomi. Keterbukaan ini menciptakan peluang yang luas untuk kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi dari lapisan masyarakat bawah hingga atas. Adapun kekurangan dari pasar bebas itu dimana meskipun memiliki banyak kelebihan, pasar bebas juga mengandung beberapa kelemahan serius yang tidak dapat diabaikan, terutama jika tidak diimbangi dengan regulasi dan kebijakan publik yang memadai. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam pasar bebas, individu atau kelompok yang memiliki faktor produksi seperti modal dan lahan dalam jumlah besar akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki faktor produksi hanya akan menjadi tenaga kerja dengan pendapatan terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pasar bebas seringkali mengabaikan keadilan sosial dan jika tidak dikendalikan bisa memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Tanpa pengawasan dan regulasi pemerintah, produsen bisa termotivasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi memaksimalkan keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kepunahan keanekaragaman hayati. Pasar bebas cenderung hanya melihat nilai ekonomi jangka pendek dan kurang mempertimbangkan keberlanjutan angka panjang. Yang ketiga, potensi monopoli dan kartel. Meskipun pasar bebas mendorong persaingan dalam praktiknya, pelaku usaha besar dapat mendominasi pasar dan memastikan pesaing kecil ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar. Mereka bisa membentuk monopoli atau kartel. Hal ini dapat menyebabkan harga menjadi tidak efisien, kualitas layanan menurun, dan konsumen dirugikan. Oleh karena itu, pengawasan atas perilaku pasar menjadi penting. Adapun peran pemerintah dalam pasar bebas. Meskipun pasar bebas menekankan pada kebebasan individu dan minimnya campur tangan pemerintah, dalam praktiknya tetap diperlukan peran negara, terutama dalam menjaga agar pasar berfungsi dengan baik dan adil. Yang pertama, fungsi regulasi minimal. Pemerintah bertindak sebagai penjaga ketertiban ekonomi. Meskipun tidak mengatur harga dan produksi secara langsung, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sistem hukum yang melindungi hak kepemilikan, menegakkan kontrak, dan menjaga stabilitas pasar tanpa kerangka hukum yang kuat. Kebebasan pasar bisa menimbulkan kekacauan. Yang kedua, perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Pemerintah perlu menetapkan standar mutu produk dan melakukan pengawasan terhadap kualitas barang dan jasa agar tidak membahayakan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengeluarkan peraturan yang membatasi pencemaran, pelestarian sumber daya alam, serta pengelolaan limbah. Yang ketiga, penegakan hukum dan persaingan sehat. Peran penting lainnya adalah memastikan pasar tetap kompetitif. Pemerintah mengawasi potensi praktik tidak sehat seperti monopoli, kartel, penipuan harga, dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Dengan pengawasan ini, pasar tetap kompetitif dan keadilan dapat terjaga. Adapun penerapan dan dampak pasar bebas. Contohnya, negara dengan sistem pasar bebas. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas melalui kebijakan deregulasi ekonomi sejak era 1980-an.
pemerintah mengurangi hambatan perdagangan, membuka sektor ekonomi untuk investasi asing dan bergabung dalam organisasi perdagangan regional seperti ASEAN, Free Trade Area atau AFTA, dan World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, globalisasi dan perdagangan internasional. Melalui keterlibatan dalam sistem pasar bebas, Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara. Hal ini memungkinkan peningkatan ekspor, masuknya teknologi baru, serta aliran modal asing. Dalam era globalisasi, sistem ini dianggap sebagai cara efektif untuk mempercepat tumbuhan ekonomi nasional. Adapun dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Penerapan pasar bebas di Indonesia telah membawa sejumlah keuntungan seperti efisiensi produksi, daya saing ekspor yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, sistem ini juga membawa tantangan besar, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang sulit bersaing dengan perusahaan besar dan produk impor. Ketimpangan ekonomi bisa meningkat dan ketergantungan terhadap pasar internasional bisa melemahkan kedaulatan ekonomi domestik. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang seimbang sangat dibutuhkan. Adapun studi kasus, contohnya seperti penerapan AFTA yang memungkinkan arus barang antar negara Asia menjadi lebih bebas. Hal ini membuka peluang ekspor yang lebih besar. Namun, di sisi lain juga meningkatkan persaingan dengan produk impor dari negara tetangga. Produk lokal harus mampu bersaing dari segi kualitas dan harga. Adapun perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran. Negara seperti Vietnam menerapkan proteksi terbatas terhadap sektor-sektor tertentu, sedangkan Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih terbuka. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam daya saing industri domestik. Vietnam misalnya dapat melindungi petani lokal atau industri strategis, sementara Indonesia harus bersaing secara langsung di pasar bebas, sehingga pelaku usaha lokal perlu didukung dengan peningkatan kapasitas. Jadi kesimpulannya, bahwa sistem pasar bebas memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem ini juga mengandung risiko besar seperti ketimpangan eksploitasi sumber daya dan dominasi pasar oleh pelaku besar. Oleh karena itu, meskipun prinsip pasar bebas mendorong kebebasan dan minimalisasi intervensi, peran negara tetap sangat penting. Negara perlu hadir sebagai pengatur, pelindung, dan penyeimbang agar pasar tetap berfungsi secara efisien namun juga adil. Pasar bebas yang tidak diatur bisa mengarah pada ketimpangan dan krisis sosial, sedangkan intervensi berlebihan juga menghambat dinamika pasar, maka keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat.
Mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi atau banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.